Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang tugas dasar pemrograman. Perkenalkan, nama saya Faraday Firdaus dengan NIM 24060125120009. Saya masih Rotus Ahmad Fatul Gemintang dengan NIM 24060125120001. Saya Adia Fadilah Mahendra Nugraha dengan NIM 24060125 Nama saya Khalifah Ekonurayan dengan NIM 24060125140173. Nama saya Muhammad Bazzi Altamis dengan NIM 24060125140239. Jadi langsung saja kita mulai untuk presentasi hasil dari coding kami. Nah, di sini ada tipe MHS dengan fungsi make. MHS adalah sebuah fungsi konstruktor yang membuat data mahasiswa, dan ini akan mengembalikan list yang berisi NIM mahasiswa dan juga nama mahasiswa. Di sini ada fungsi selector get name yang mengambil elemen ke-0 dari list make MHS, yaitu NIM dari mahasiswa. Lalu di sini ada fungsi selector get nama yang mengambil elemen ke-1 dari list MHS, yaitu nama mahasiswa. Kemudian saya akan menjelaskan tipe mata kuliah. Pertama ada fungsi bantuan yang berisi isMT untuk mengecek apakah list itu kosong atau tidak. Ada tel untuk mengembalikan list kecuali elemen pertamanya. Kemudian ada last elemen untuk mengembalikan elemen terakhir dari sebuah list. Kemudian ada NB elemen untuk menghitung jumlah elemen dari sebuah list. Kemudian ada konstruktor yang berisi nama matkul, bobot SKS, dan list yang berisi beberapa nilai. Kemudian ada selektor get nama yang mengembalikan nama dari konstruktor tadi yang berada di elemen pertama atau indeks ke 0. Kemudian ada get SKS untuk mengembalikan SKS tadi yang berada di elemen kedua atau indeks pertamanya. Kemudian ada get nilai untuk mengembalikan list dari nilai tadi yang berada di elemen ketiga atau bobot indeks keduanya. Kemudian ada fungsi nilai sekarang yang berarti jika list nilai tadi ada list kosong akan mengembalikan return 1 yang berarti belum diambil, dan jika sebaliknya akan mengembalikan last elemen atau elemen terakhir dari list nilai tadi ya, sebagai nilai sekarang. Kemudian ada sudah ambil mata kuliah yang berarti jika list tadi bukan merupakan list kosong akan mengembalikan true yang berarti sudah diambil. Jika sebaliknya akan mengembalikan false yang berarti belum diambil. Nah, di sini ada fungsi mengulang MK yang dimana jika jumlah elemen di list tadi lebih dari 1 akan mengembalikan true yang berarti mahasiswa tersebut mengulang di matkul tersebut. Jika sebaliknya false yang berarti mahasiswa tersebut tidak mengulang. Kemudian ada lulus MK, lulus matkul, yang dimana jika nilai sekarang lebih atau dari sama dengan 2, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Dan jika sebaliknya, maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Kemudian ada tipe transkrip, di mana ada fungsi make transkrip yang berisi M dan list MK. M itu mahasiswa, list MK adalah list dari mata kuliah yang akan membuat list mahasiswa dan list MK. Kemudian ada get mahasiswa yang nantinya akan mengambil mahasiswa dari transkrip. Kemudian ada get list matkul yang nanti akan mengambil list matkul dari transkrip. Kemudian ada list MT yang akan mengecek apakah L itu kosong atau tidak. Kemudian ada first elemen L yang akan mengambil elemen pertama, dan T adalah mengambil list selain elemen pertama. Kemudian ada fungsi cari matkul. Pertama sih ada cari matkul, di mana ada T dan nama MK, di mana T adalah transkrip dan nama MK adalah nama matkul, di mana list matkul nantinya akan dicek apakah dia kosong atau tidak. Jika kosong, maka kita akan keluarkan matkul tidak ditemukan. Namun apabila tidak kosong, maka kita akan coba cek apakah ada nama MK di dalam list matkul ini. Apabila ada, maka kita akan print list matkul dari first elemennya. Namun apabila tidak, kita akan melakukan proses recurrence, di mana kita akan memanggil cari matkul lagi dengan make transcript atau list dari mahasiswa lagi. Kemudian tail, kita akan manggil tailnya yang belum kita cek dengan parameter nama MK juga, yang sama seperti sebelumnya. Kemudian ada total SKS lulus dan T sebagai parameter atau transkrip yang nantinya akan menjumlahkan semua SKS yang lulus, di mana list matkul nantinya akan dicek apakah kosong atau tidak. Apabila kosong, kita akan return 0. Namun apabila tidak kosong, kita akan melakukan proses lain, di mana lulus MK. Apabila dia lulus dari list matkul ini, maka kita akan jumlahkan dengan memanggil fungsi yang sama dari makna transkrip mahasiswa dan tailnya. Apabila dia tidak ada atau dia tidak lulus, maka kita akan panggil kembali, kemudian kita akan coba cek tailnya, apakah tailnya ada yang lulus apa tidak. Kemudian kita cek yang lain. Kemudian di sini ada jumlah matkul mengulang yang kita akan menjumlahkan matkul yang mengulang, di mana nanti kita akan lihat apakah list matkul dari T itu kosong atau tidak. Apabila kosong, kita akan jumlahkan sebagai 0. Namun apabila tidak kosong, maka kita akan melakukan proses. Pertama, kita akan cek dulu apakah mengulang MK dari list matkul itu bernilai true apa tidak. Apabila dia true, maka kita akan jumlahkan 1 dijumlah dengan recurrence-nya, itu kita akan memanggil jumlah matkul mengulang dengan get mahasiswa dan tail yang belum kita cek apakah dia mengulang atau tidak. Namun apabila dia tidak mengulang, maka kita akan skip aja. Kita akan panggil jumlah matkul mengulang dengan make get HMAS dan tailnya get list matkul tanpa dijumlahkan dengan 1 plus ini. Kemudian di sini ada fungsi
IPK transkrip dengan T adalah transkrip atau parameternya, di mana ada fungsi antara yang pertama adalah total nilai SKS, dengan T ada transkrip yang nanti akan mengecek jumlah dari nilai SKS-nya. Yang pertama di sini adalah nilai matkul dari transkrip. Apabila ini kosong, maka kita akan keluarkan 0.0. Namun apabila tidak kosong, maka kita akan kalikan dengan masing-masing bobot matkul. Jadi nilai MK yang sekarang atau nilai yang terakhir ini, ya nilai MK yang terakhir ini dari list matkul, maka kita akan kalikan dengan SKS dari list matkul itu sendiri, kemudian kita jumlah dengan referensinya, yaitu list mahasiswanya dengan tail-nya, tail dari matkulnya. Kemudian yang kedua ada total SKS T yang sebagai parameter atau disebut sebagai transkrip, di mana nantinya akan menjumlahkan semua SKS yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Di mana list matkul yang akan dicek apakah kosong atau tidak. Apabila kosong kita akan print 0, namun apabila tidak kosong maka kita akan jumlahkan, di mana get SKS, kita akan mengambil SKS dari list matkul yang kemudian kita jumlahkan dengan memanggil total SKS dari list mahasiswa yang kemudian diambil dari tailnya, yang tentunya belum kita jumlahkan, sehingga nanti akan ketemu nilai dari total SKS dan nantinya akan ketemu total dari nilai SKS. Kemudian kalau udah kita akan cek apabila total SKS-nya atau pembilangnya lah, pembilang dari sini nanti apabila dia 0 maka kita akan return 0. Namun apabila pembilangnya tidak 0 maka kita akan bagi seperti biasanya. Nanti akan ketemu returnnya untuk IPK transkrip adalah pembagian antara total SKS, nilai SKS dibagi total SKS. Oke, selanjutnya ada set transkrip. Di sini kita menggunakan dua konstruktor, karena ada konsol. Konsol itu mengambil sebuah set dari E dan set, di mana E sebagai elemen pertama, dan yang kedua ada konstruktor make set transkrip. Konstruktor ini itu bertujuan untuk menghasilkan sebuah set transkrip kosong. Oke, selanjutnya ada fungsi add transkrip, di mana ada dua parameter S dan T. Add transkrip ini berfungsi untuk menambahkan transkrip T ke akhir set transkrip S jika name mahasiswa pada T belum ada di S. Jika sudah ada, maka tidak akan ditambahkan. Yang selanjutnya ada add nilai matkul. Nah, di sini tuh ada 4 parameter, S, name, nama matkul atau nama MK, dan nilai. Di mana add nilai matkul ini bertujuan untuk menambahkan nilai baru, nilai ke mata kuliah pada transkrip mahasiswa dengan name di set transkrip. Dan selanjutnya ada cari transkrip MHS. Di sini ada dua parameter, S dan name. Cari transkrip MHS ini berfungsi untuk mencari dan mengembalikan transkrip pertama dengan name dari set transkrip yang ada. Dan selanjutnya top IPK. Top IPK ini mempunyai satu parameter yaitu S, di mana ini top IPK ini bertujuan untuk mencari mahasiswa dengan IPK tertinggi dari set transkrip yang ada. Selanjutnya ada fungsi count mahasiswa pernah mengulang. Di sini tujuannya untuk menghitung jumlah mahasiswa yang punya setidaknya satu matkul mengulang. Untuk logikanya di sini ada jika is empty, jika list kosong, maka return 0. Lalu untuk rekursifnya, jika jumlah matkul mengulang lebih dari 0, maka fungsi rekursifnya adalah 1 plus mahasiswa yang pernah mengulang. Untuk selanjutnya ada fungsi count mahasiswa lulus semua matkul. Di sini kita memanggil fungsi antara all lulus. Jika is empty kita anggap benar, berarti return true. Lalu untuk rekursinya kita mengecek first element dari matkul. Jika lulus, mengecek elemen selanjutnya dari list tersebut. Selanjutnya ada fungsi matkul paling sering diulang. Untuk fungsi concat, tujuannya menggabungkan dua buah list, L1 dan L2 menjadi satu list panjang. Cara kerjanya, jika L1 kosong maka hasilnya adalah L2. Jika tidak, ia mengambil elemen pertama L1 dan menggabungkannya dengan konsol dengan hasil rekursif dari sisa L1 dan L2. Untuk fungsi kedua, get mengulang per mahasiswa. Tujuannya menghasilkan list berisi nama-nama mata kuliah yang sedang diulang oleh satu mahasiswa tertentu. Cara kerjanya mengecek satu persatu mata kuliah dalam list MK, menggunakan fungsi global mengulang MK yang mengecek apakah jumlah nilai lebih dari 1. Jika true sedang mengulang, nama mata kuliah tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam list hasil. Jika false, lanjut ke mata kuliah berikutnya, tail. Untuk ketiga, ada collect all mengulang. Tujuannya mengumpulkan seluruh nama mata kuliah yang diulang oleh semua mahasiswa dalam set S menjadi satu list besar, master list. Cara kerjanya mengambil daftar mata kuliah ulang dari mahasiswa pertama menggunakan get mengulang per mahasiswa, menggabungkan menggunakan concat dengan daftar mata kuliah ulang dari mahasiswa di list S. Untuk keempat, ada fungsi hitung frekuensi. Tujuannya menghitung berapa kali sebuah nama mata kuliah muncul dalam sebuah list. Untuk cara kerjanya melakukan iterasi rekursif pada list nama. Setiap kali elemen yang dicek sama dengan nama MK, nilai kembalian ditambah 1. Selanjutnya ada fungsi remember X. Tujuannya menghapus semua kemunculan elemen X dari list nama. Untuk cara kerjanya, jika elemen pertama adalah X, maka elemen tersebut dibuang dan lanjut ke rekursi tail. Jika bukan X, elemen tersebut dipertahankan dan lanjut rekursi. Untuk fungsi ke-6 ada bandingkan maksimal. Tujuannya membandingkan dua kandidat mata kuliah dan mengembalikan mana yang frekuensinya lebih besar dalam list lengkap. Untuk cara kerjanya memanggil hitung frekuensi untuk kandidat 1 dan kandidat 2. Jika frekuensi kandidat 1 lebih besar atau sama dengan kandidat 2, kembalikan kandidat 1. Jika tidak, kembalikan kandidat 2. Untuk fungsi ke-7 ada search max. Tujuannya mencari satu mata kuliah dengan frekuensi tertinggi secara rekursif. Cara kerjanya, untuk basisnya, jika list kandidat kosong, kembalikan string kosong. Untuk rekurensnya, membandingkan elemen pertama dari kandidat first element dengan hasil pencarian maksimum dari sisa kandidat. Terakhir ada fungsi count mahasiswa dengan IPK rentang. Di sini tujuannya menghitung jumlah mahasiswa dengan IPK di antara A dan B. Untuk cara kerjanya, basisnya jika list kosong maka return kosong. Untuk rekurensnya, menghitung IPK mahasiswa saat ini dengan IPK transkrip. Jika IPK transkrip lebih besar sama dengan A dan IPK transkrip lebih kecil sama dengan B, return 1 ditambah rekursinya, sisa rekursinya. Jadi sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.